kata hukum atau dalam agama, dalam hukum juga ada diduga salah satu istri ketiga, ya kan, membuat. Ini soal apa nih? Soal lendir nih, soal lendir. Iya, istri ketiga, kalau udah bicara istri ketiga berarti lendir dong, nggak jauh-jauh dari lendir ya. Gimana? Lagi viral nih Bang nih. Iya, masalah lendir ya. Licin, ya. Ini lagi speak up bersuara lah. Bahwa kenapa heboh karena melibatkan seseorang yang paham akan agama. Iya. Di sini ada penelantaran dan segala macamnya. Abang gimana? Kalau gue ketemu Bahar bin Smith itu waktu di rumah Habib Ali, ya, anggota DPD RI di dekat Serpong ya. Gue ketemu beliau, ya, Bahar bin Smith ya. Jadi gue ketemu beliau sekali doang. Dan beliau pernah ada komunikasi sama gue, dan gue nggak tahu beliau itu datang waktu itu. Tahu tiba-tiba dia datang, ya gue, ya namanya layaknya kita kan, kita berbicara aja. Jadi diskusi biasa aja gitu. Tapi kalau video-video yang beredar, gue udah melihat kalau masalah nikah itu 2 atau 3 itu wajar ya. Gue juga 30 lebih ya. Gue 30 kali lebih ya. Gue 39 kali nikah. Ya, dan gue nggak pernah mengecewakan wanita. Ya, gue 39 kali. Bahar baru belajar, gue udah hatam. Ya, jadi nggak boleh kita melecehkan wanita. Kalau memang nggak suka, ya jangan lagi kita hardik, caci maki gitu loh. Karena apa? Jangan sampai Rasulullah ini dijadikan acuan yang negatif oleh mereka. Padahal Rasulullah tuh nikah beberapa kali itu bukan karena beliau itu nafsu. Yang dinikahkan juga itu janda-janda yang tua, yang janda-janda yang suaminya itu perang dibunuh, gitu loh. Jandanya itu menjadi gugur di medan perang, gitu. Jadi jangan disalahartikan Rasulullah itu nikahnya banyak ya kan. Terakhirnya dibatasi sampai 4 saja. Karena waktu itu banyak berguguran prajuritnya Rasulullah itu, akhirnya istri-istrinya menjadi janda. Nah akhirnya Rasulullah mungkin bertanya pada Allah SWT, bagaimana nih ya Allah, ya udah diperbolehkan asal dinikahkan dengan sah adil, dengan catatan adil, diperbolehkan oleh istri pertamanya, diperbolehkan loh oleh istri pertamanya. Karena situasional. Di zaman itu zaman perang. Kalau sekarang kan nggak ada perang, ngapain nikah 2-3 kali? Gue juga nyesel. Kenapa? Enak. Nggak enak maksudnya. Nyari duitnya nggak enak. Pas lagi itunya enak. Gitu. Tapi ini kan sampai istri pertama speak up, istrinya dua istrinya di speak up Bang. Saling menjatuhkan satu sama lain. Sebenarnya kalau speak up itu kegagalan Bahar bin Smith ya. Kegagalan Bahar bin Smith dalam menjadi pemimpin. Harus sebagai pemimpin itu nikahnya nggak ketahuan, cerainya juga jangan ribut-ribut. Kayak gue gitu, gue 39 kali nikah, mana ada yang ribut? Nggak ada yang ribut ya, cerai ya udah ya, yang ini rumah buat kamu, nih mobil, jangan ribut-ribut ya, ini deposito misalnya. Jangan ribut-ribut, gitu loh. Jangan istilahnya orang udah ditidurin, udah dianiaya di ranjang, disakitin, udah sampai hamilin anak dia. Tahu-tahu dicaci maki, dibanding-bandingkan dengan istri pertamanya, istri keduanya. Kan ini mencemarkan nama baik Islam nantinya ke depan. Akhirnya tujuan Rasulullah SAW ingin menikahi para janda-janda itu beritikat baik, menjadi terdegradasi gara-gara tindakan Bahar bin Smith. Gitu loh. Dan itu bisa dibawa ke ranah hukum loh? Sangat bisa dong, itu bagian daripada melecehkan wanita. Melecehkan harkat dan martabat wanita. Kalau wanitanya itu melapor bisa dibawa ke ranah hukum. Tapi dilihat lagi, ditinjau lagi. Secara siri Bang, tidak ada kekuatan hukum. Loh, mau nikah secara siri, mau nikah secara apapun kan di dalam undang-undang hukum Islam ya kan, gue jebolan hukum Islam. Itu sah saja nikah siri, gitu loh. Sah-sah di mata agama. Jadi tinggal diajukan isbat nikah siri ke pengadilan, kan dapat surat secara negara gitu loh. Jadi nggak ada tuh pernikahan itu yang nggak sah gitu loh. Selama dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena di dalam Islam itu syaratnya mudah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh para wali-wali daripada masing-masing, udah satu pernikahan, gitu loh. Jadi secara negara hukum punya kekuatan hukum yang sama. Sama. Makanya ketika si cewek ini yang dinikahi oleh si Bahar bin Smith ini mau menuntut ya dengan undang-undang pernikahan atau perkawinan, itu bisa saja
Gitu loh. Bisa saja, tapi diurus dulu isbat nikah sirinya di pengadilan. Caranya gimana Bang? Ya ajukan ke pengadilan bukti-buktinya, surat-suratnya, surat dari yayasan, surat dari kiainya, isbat nikah siri diajukan ke pengadilan, disidangkan. Maksudnya kedua belah pihak itu harus hadir. Harus hadir, tapi kalau udah ribut begini gimana? Makanya kalau udah nikah siri begini kan rentan, kasihan wanitanya. Makanya kalau wanita-wanita yang nikah siri oleh laki-laki buru-buru ajukan isbat nikah siri ke pengadilan. Tapi iya, ini kan darah dagingnya Bahar bin Smith juga. Oke, berarti gitu, gini, Bang, kasihan. kalau kita anggaplah tadi kan Abang bilang kedua belah pihak harus hadir ya untuk isbat. Iya. Kan pasti sulit nih Bang kondisi untuk saat ini. Seperti ini kan sulit nih. Iya. Masih bisa nggak Bang untuk jalur hukum sendiri Bang? Ya, semua jalur hukum tuh bisa, gugatan perdata pun bisa. Masalahnya menang atau enggak, kan gitu. Makanya itu harus diuji lagi, dikaji lagi materinya, materi gugatannya, kronologisnya, positanya, petitumnya gitu. Dia diuji lagi. Dan si istrinya Bahar yang kedua ketiga ini ya harus mencari penasihat hukum yang mumpuni, khususnya di ilmu hukum Islam gitu. Bang, fatwa Habib Bahar berfatwa kalau apa yang dilakukan Habib itu walaupun salah itu tetap lebih mulia daripada ulama-ulama kiai. Aduh jangan ngomong begitu deh, gua aja cucunya Rasulullah yang asli kagak ngomong begitu, gua takut dosa. Gua ini Sayyid, ya keturunan Rasulullah asli. Jajaran gue tuh dari Sultan sampai ke atas tuh sampai ke kakek gua Adam Al-Ghazali di Mekah Al-Mukarram sana. Gue tuh cucu Rasulullah asli, tapi gue nggak berani ngaku-ngaku, berat tanggung jawabnya. Nggak usah ngaku-ngaku deh, sekarang Indonesia udah capek, ya kan? Udah berbuat baik aja, ya kan? Ikutin akhlaknya Rasulullah, akhlakul karimah, jangan menjajah wanita, jangan nyepelein wanita. Udah nggak usah ngaku-ngaku Rasulullah, ya? Nggak usah ngaku-ngaku cucunya Nabi. Gue aja cucunya Nabi asli, Nabi Muhammad SAW, gue kagak ngaku-ngaku, boleh dicek. Di stambuk gue Sayyid asli. Kenapa? Kakek gue Sultan. Sultan itu nggak ada yang keturunan daripada sembarangan. Sultan itu minimal keturunan Rasulullah. Dari zaman dulu 80% Sultan Indonesia ini cucunya Rasulullah SAW. Boleh ditanya. Masalahnya sekarang kalau Habib Bahar nanya dia cucu Rasulullah, kakek lu siapa dulu? Di Indonesia ini kakek lu siapa? Kakek gue Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya, di Bima sana. Kakek Bahar siapa? Gitu loh. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi buat ngejajah wanita. Kasihan bos. Gitu loh. Jangan gua aja syahid asli gua kagak ngaku-ngaku. Berat bos hukumnya. Kita ngaku ustadz aja berat pertanggung jawabannya di hadapan Allah gitu loh. Nggak usah aku-aku untuk menjadikan tameng untuk menjajah orang, jangan. Kasihan bos. Gitu. Kalau begini gue perlu tegur si Bahar bin Smith. Jangan Bahar ya. Kamu kan adik saya, kamu masih tuan saya ya berapa tahun gitu. Jadi jangan lagi ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Udah cukup kamu Bahar bin Smith aja udah. Sama seperti saya Firdaus, udah nggak usah bawa kakek moyang kita. Nggak usah. Gitu. Kasihan Rasulullah SAW dibawa namanya untuk berbuat jahat. Oke, dalam hal ini istri ketiganya yang Helwa ini apa yang harus dilakukan Bang? Istri pertamanya Bahar itu tetangga gue Fadlun di Sape sana di Bima. Tetangga gue di Bima sana, gue tahu kehidupannya. Gitu loh. Jadi udahlah, sekarang ini istilahnya dengan wanita tuh harus diangkat derajatnya. Apalagi udah tidurin gitu loh, harkat martabatnya harus diangkat. Jangan lagi dijajah, kasihan. Gitu loh, sayangi wanita itu. Gitu. Gue udah nikah 39 kali nggak pernah gue ngejajah wanita. Gue disayang sama mantan-mantan gue. Kadang-kadang gue kalau mau ketemu diajak tidur juga. Gue nggak bisa. Gue udah punya suami, punya istri. Kita udah bukan muhrim gitu. Oke, berarti langkah bijaknya berdamailah ya Bang. Berdamai aja lah. Ketimbang harus, ya kan videonya kan gak etis tuh Bahar tuh kemarin. Ini istri pertama saya lebih cintai dia daripada kamu. Ya Allah Rabbi, saya cucu Rasulullah kata dia. Jangan begitulah Bahar, tobatlah kamu. Ya, Indonesia ini orang-orang banyak yang cerdas loh. Gitu, ya. Jangan begitu. Menurut pengakuan santrinya Bahar ini katanya dia menyaksikan bahwa Helwa ini tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, dia selalu diem di kamar, main HP apa segala macam. Itu tanggapannya gimana Bang? Bahar, you harus refleksi kembali pikiran kamu pada saat kamu mengejar istrimu, ya. Waktu kamu cinta-cintanya sama istri kamu. Jadi jangan kau lihat waktu istri kamu udah ngeluarin anak kamu udah jebol semua itu lobang-lobangnya, jangan. Ya, waktu kamu pertama kali jatuh cinta sama istri kamu. Refleksi kembali, ingat.
Itulah rasa yang harus keluarkan sama kamu. Jangan sekarang habis mandi sempat dibuang ya Bahar ya. Di